Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Kapal kargo bermuatan ribuan ton semen menabrak terumbu karang di perairan Doreri, Manokwari. 250 warga Merauke terpapar COVID-19 dalam 2 hari. Jelang HUT kemerdekaan, 3 kampung di Tembagapura kompak kibarkan bendera merah putih. Kapal kargo Indi Nurmatalia 7 yang membawa 2.200 ton semen kandas di perairan Laut Doreri, Manokwari, Papua Barat. Kapal kargo tersebut kandas karena menabrak terumbu karang dan hingga Rabu kemarin belum bisa dievakuasi. Rencananya kapal berlayar menuju Pelabuhan Mimika, namun diduga karena cuaca buruk kapal menghantam karang dan kandas. Akibat kecelakaan ini, terumbu karang di area seluas 50 meter persegi di perairan ini rusak parah. Saat ini, polisi masih menyelidiki kerusakan karang dengan menyelam di lokasi kejadian. Dugaan permasalahan yang terjadi adalah pertama, cuaca yang buruk dan juga kelalaian daripada nahkoda yang mana keluar daripada jalur. Tindakan yang sudah kami ambil antara lain kami mendatangi TKP, kami melakukan penyelaman dan kami melihat dari kedalaman melihat kerusakan-kerusakan akibat laka laut tersebut, yang mana ada beberapa radius kerusakan daripada terumbu karang yang ada. Kemudian untuk saat yang dari hasil penyelidikan berapa kemudian untuk kerusakan karang yang dari hasil pemeriksaan sementara? Untuk kerusakan ataupun kerugian yang diakibatkan daripada laka laut ini masih dalam proses penghitungan, yang mana kami mengundang dari saksi ahli dari UNIPA yang akan menentukan daripada nilai kerugian ataupun kerusakan yang terjadi. Ketua Komunitas Diving Manokwari Alexi Tanala meminta pihak kapal bertanggung jawab atas kerusakan terumbu karang di perairan Doreri yang merupakan daerah tujuan wisata di Manokwari. Ada 3 jenis karang yang rusak parah, ya. Tidak hanya patah tapi sampai kami sangat menyayangkan itu terjadi. Dan sampai saat ini kami sudah menindaklanjuti, kami sudah membuat laporan ke Polair, Polres Manokwari, dan Polair sudah menindaklanjuti ini. Saya sudah sendiri hingga hari ini, tanggal 10, saya akan memberi keterangan lanjut terkait proses kejadian yang terjadi. Berarti kapal ini masih tetap bertangga, ya? Kapal ini tidak sampai hingga saat ini sudah dipantau oleh jadi pantauan Polairut Polres Manokwari. Jadi kapal ini belum bisa bergerak sampai proses ini selesai. Ada ganti rugi, Kakek? Pertanggung jawab kami menuntut untuk pihak perusahaan pemilik kapal ini harus bertanggung jawab dengan kerusakan yang disebabkan seperti itu. Saat ini perusahaan pemilik kapal sedang membongkar muatan semen untuk dipindahkan ke kapal lainnya agar kapal bisa ditarik keluar dari lokasi. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Akibat cuaca buruk yang melanda perairan Arafura, Merauke, sejumlah kapal pengangkut bahan pokok tidak bisa berlayar. Puluhan kapal tertahan di pelabuhan pintu air Merauke. Mereka menunggu informasi dari BMKG karena sejak 2 pekan terakhir cuaca belum juga membaik. Gelombang tinggi dikabarkan mencapai 3 meter dan ini sangat beresiko. Sementara sembako yang akan diangkut ke wilayah Papua Selatan sangat dibutuhkan warga. Berapa, Pak? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Kapalnya berlayar kemana, Pak? Oke, Atsi Senggok. Muatannya apa, Pak? Muatannya proyek. Muatannya proyek. Kenapa sampai sekarang belum berangkat, Pak Dadang? Cuaca buruk. Cuaca buruk. Nah, ini ada lagi himbauan dari Kesah Bandara ini untuk tetap tidak berlayar sampai tanggal 17. Bagaimana menurut Pak Dadang ini sebagai pelaut ini? Ya, begitu sudah. Tetap diikuti, Pak, ya? Iya.
Tertahannya kapal kargo di Pelabuhan Pintu Air Merauke itu menyebabkan harga bahan pokok di Kabupaten Mapi, Bovendigul, dan Asmat menjadi mahal. Saat ini transportasi laut masih menjadi sarana satu-satunya untuk menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat di sejumlah daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hingga Rabu kemarin, tim SAR serta warga belum menemukan Hendrik Manggai, pemuda berusia 20 tahun yang hanyut terseret arus di Sungai Kuala Kencana, Mimika. Selama 3 hari, tim SAR mencari korban dan terpaksa berpindah-pindah agar mempermudah pencarian. Namun, Hendrik belum juga diketahui keberadaannya. Rabu kemarin, tim SAR gabungan bersama warga mencoba menyusuri aliran sungai berharap menemukan jejak Hendrik. Namun, tim kesulitan karena air sungai sangat deras serta banyak pohon tumbang di dasar sungai. Masyarakat yang beraktivitas di tepian sungai atau melakukan penyeberangan sungai betul-betul melihat dan selalu berhati-hati. Ya, kalau bisa menjadi ada komponen masyarakat yang tinggal di pesisir menjadi satgas, ya satgas SAR atau satgas pemerintah, agar mengingatkan jika ada yang masyarakat atau anak kecil yang beraktivitas di sungai di musim hujan ini agar lebih waspada dan mengantisipasi jika terjadi luapan-luapan yang bisa saja terjadi kapan saja. Nah, ini harus kita antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian. Tim SAR masih akan terus mencari dan berharap Hendrik ditemukan dalam keadaan selamat. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tim SAR hingga saat ini juga masih mencari seorang pemancing yang hilang di perairan Kaimana, Papua Barat. Hingga hari ketiga, tim SAR masih fokus mencari di seputaran lokasi pemancingan. Namun keberhasilan masih sangat bergantung dengan kondisi cuaca di lokasi. Ya benar, 2 korban lagi masih dalam proses pencarian. Ya, kita doa bersama-sama semoga juga korban bisa cepat ditemukan dan terutama cuaca di lokasi daerah pencarian bisa aman. Ya, bisa tenang sehingga memudahkan tim gabungan ya, yang tergabung dalam SAR gabungan bisa membuahkan hasil dalam misi pencarian. Minggu lalu 3 orang pemancing disapu gelombang laut di perairan Kaimana. 2 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 1 pemancing lagi masih belum diketahui keberadaannya. Perairan Kaimana merupakan lokasi menarik untuk memancing, namun saat ini gelombang laut sedang tinggi dan berbahaya. Nelayan juga dihimbau untuk tidak melaut sementara waktu. Igobat Momolin melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Dalam 2 hari ini, 250 warga Merauke terpapar COVID-19. Ini belum terhitung angka kematian yang jumlahnya juga terus meningkat tajam. Pasien COVID-19 yang meninggal tercatat mencapai 173 orang. Angka statistik ini sangat mengkhawatirkan, padahal pemerintah sudah menerapkan PPKM level 4 dengan sejumlah pembatasan aktivitas yang ketat. Dinas Kesehatan meminta warga sadar terhadap bahaya COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kabupaten Merauke ini semua yang rapid antigen positif itu ketika kita konfirmasi dengan PCR maupun TCM 100% positif. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau cepat dari awal pun sebenarnya kita mau rapid antigen bisa dipakai. Gitu. Ini juga kan mengurangi biaya juga ya. Ya, mengurangi biaya. Selain gitu begini. Ini kan situasi untuk mempercepat pengendalian. Artinya begini. Ketika kita menemukan sedini mungkin dengan rapid antigen, kan lebih praktis di lapangan. Nah, langsung di treatment, langsung diisolasi sehingga penyebarannya kan terputus, penularannya terputus. Itu sebenarnya strategi percepatan. Jadi ya jangan menunggu yang PCR atau TCM. Jadi dengan rapid antigen yang seperti tadi saya sampaikan juga rata-rata 100% yang rapid antigen itu kita TCM atau PCR pasti positif. Sehingga langsung gitu. Sehingga ini proses pemutusan mata rantai penularan COVID ini bisa kita percepat. Dalam sebulan terakhir ini tercatat 15 warga yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri. Umumnya pasien isoman bergejala berat dan tidak segera dirujuk ke rumah sakit. Kabar bohong yang menyatakan rumah sakit sengaja mendiagnosa pasien dengan COVID-19 masih dipercayai sebagian warga di Merauke. Grafis itu yang sudah terkonfirmasi dengan TCM dengan PCR. Tapi di luar itu ada hampir 14-15 kasus yang meninggal dengan rapid antigen positif. Di Puskesmas di Jagobo pada 3, ya di Kupre, ya.
Di kota sendiri yang di Doremka itu rapid antigen. Di RS Bunda itu mungkin ada 5-6 kasus meninggal dengan rapid antigen positif. Itu di kubu. Ada yang sudah terkonfirmasi, ya tadi yang saya bilang ada juga yang dengan rapid antigen positif. Contoh misalnya macam di Jagopop. Di Jagopop itu di Owatro, kemudian di Angger Pemedi terakhir satu kemarin itu dengan rapid antigen positif. Belum sempat diambil swab untuk di PCR. Nah, itu. Udah meninggal ya. Tetapi yang tadi saya sampaikan pengalaman kita 100%. Ketika rapid antigen positif, kita periksa TCM atau PCR itu juga positif. Dinas Kesehatan meminta warga yang sedang isoman agar berkomunikasi dengan petugas yang menangani seperti di puskesmas terdekat, sehingga perkembangan pasien dapat terus terpantau tenaga kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan warga ini harus berebut untuk mendapatkan nomor antrian vaksin. Berdasarkan pengalaman, mereka khawatir stok vaksin habis dan mereka pulang tidak kebagian. Rebutan nomor vaksin ini terjadi saat vaksinasi massal digelar Pemda di Terminal Angkot Pasarwa Manggu, Merauke. Sejak pagi, warga sudah memadati lokasi, sehingga terjadi kerumunan dan prokes akhirnya terabaikan. Banyaknya warga juga tidak diantisipasi petugas medis yang kewalahan mengatur. Sementara stok vaksin yang tersedia hanya 250 dosis. Bisa dipastikan banyak warga yang tidak kebagian. Ibu, tadi antrinya tadi jam berapa, Ibu? Jam 7 pagi ya. Sudah dapat nomor urut? Sudah dapat 30. Oh gitu, jam berapa tadi dapatnya? Jam berapa ya? Ibu, ini vaksin yang keberapa, Ibu? Yang pertama apa? Pertama ya? 300 ya. Bu Titi, ini kan sepertinya warga sulit untuk diantisipasi dengan prokes ini. Gimana Bu Titi seperti ini? Iya, kita selalu menganjurkan, mengingatkan supaya taat dengan prokes. Masyarakat kita belum terbiasa antri, itu yang susah. Semuanya mau duluan. Jadi memang karena ini menyangkut perilaku, sehingga harus kita ulang. Tolong wartawan juga ingatkan, bantu kami kan, jadi kita sama-sama bekerja sehingga bisa. Bu Titi, ini kalau 300 yang disiapkan dosis, lalu kemudian ini warga membludak ini seperti apa antisipasinya nih, Dok? Iya, nanti berikutnya lagi di tempat yang lain. Kita nggak bisa lagi satu tempat banyak-banyak karena nanti menimbulkan kerumunan. Sebenarnya kita sudah memberikan kegiatan banyak seperti yang dulu kita di GOR kan, nggak ada yang ikut. Iya. Ya, jadi sebenarnya peluang-peluang kita sudah banyak kita berikan, ya. Oke. Ini lebih diutamakan yang lansia ya, Bu ya? Tidak, kami panggil tadi lansia ibu hamil karena itu kelompok rentan, jadi kita prioritaskan tidak berdasarkan nomor urut. Vaksinasi di Merauke terus dikebut Pemda yang bekerja sama dengan TNI dan Polri. Pemda menargetkan sebelum PON Oktober 70% warga sudah divaksin. Namun stok vaksin juga harus mencukupi agar target bisa tercapai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah pasien COVID-19 terus bertambah di Merauke. Saat ini sudah 749 pasien yang terpapar dan membutuhkan perawatan. Masalahnya, tempat penampungan atau karantina yang disewa Pemda kapasitasnya sudah tidak mencukupi. Pemda saat ini hanya menyewa 3 hotel dengan kapasitas 200 orang, sementara pasien COVID-19 setiap hari jumlahnya terus bertambah. Warga berharap Pemda menambah lokasi penampungan sehingga warga yang tidak bisa menjalankan isolasi mandiri di rumah bisa dibawa ke hotel atau penginapan terpusat. Selaku keluarga pasien, mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan tempat-tempat alternatif lain lagi. Untuk saat ini tempat penampungan di hotel-hotel yang disediakan sudah penuh. Untuk saat ini sudah penuh dan rusak. Jadi proses untuk penyembuhan pasien agak terganggu. Menurut Bapak, kapan untuk segera dilakukan itu penambahan itu? Ya kalau bisa secepatnya agar bisa ditanggapi karena yang terpapar COVID untuk saat ini sudah melebihi 700. Pemda juga diminta aktif mengecek pasien yang menjalankan isoman karena saat ini banyak warga meninggal dunia saat isolasi mandiri di rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Warga di 3 kampung mengibarkan ratusan bendera merah putih di sepanjang jalan di Kampung Opitawak, Banti, Utikini di distrik Tembagapura, Mimika. Pengibaran bendera ini merupakan semangat nasionalisme warga dalam menyambut perayaan HUT kemerdekaan RI. Daerah ini dulu pernah menjadi sarang organisasi terlarang Papua Merdeka, namun kini berubah dan kembali mendukung NKRI. Warga di 3 kampung kini mengaku merasa lebih aman. Pengibaran bendera ini juga bukti penghormatan mereka terhadap pahlawan gugur mempertahankan tanah air. Lebih khusus untuk 3 kampung, pada umumnya untuk 13 kampung di distrik Tembagapura. Sehingga kita benar-benar rasa memiliki kemerdekaan Republik Indonesia secara pribadi, bahkan secara nasional. Dan saya harapkan kepada kita, masyarakat kampung, untuk kita kibarkan bendera ini sampai di setiap kampung yang ada. Dan kita harus nampakkan bahwa kemerdekaan kita sudah nyata. Kepala distrik beserta tentara dan seluruh warga sepakat bersama-sama menyemarakan HUT kemerdekaan RI ke-76. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kabupaten Asmat, Papua boleh berbangga. Kini Asmat memiliki bandara dengan landasan pacu yang panjang, sehingga bisa didarati pesawat berbadan besar seperti pesawat jenis ATR. Bandara Ewer yang berada di distrik Agats, Kabupaten Asmat, memiliki panjang landasan 1.650 meter. Landasan tersebut dibangun di atas rawa. Bupati Asmat Elisa Kambu bersama Kepala Otoritas Bandara Wilayah 10 menyempatkan diri ikut dalam penerbangan perdana bersama pesawat komersil ATR yang mengangkut hingga 70 penumpang. Selama ini Bandara Ewer hanya bisa didarati pesawat kecil dengan kapasitas 12 penumpang, sehingga tidak banyak warga yang bisa berkunjung ke Asmat. Bandara ini baru diserahkan pengelolanya kepada pemerintah itu melalui Kementerian Perhubungan. Itu tahun 78 sekitar itu. Waktu itu bandara yang tadinya hanya tanah, peningkatannya jadi tikar baja. Panjang runway-nya hanya 600 meter. Sampai dengan saat saya dan Pak Tom, kita memberi fokus di pembangunan bandara ini. Ini uang kita yang kita habiskan untuk bandara 400-an, 470-an miliar. Hanya untuk runway. Nah, seluruhnya dari APBD Kabupaten Asmat, ditambah dukungan dari Gubernur Papua, kurang lebih 150 miliar. Setelah kabupaten itu, langkah kita karena ini kebutuhan, mengapa bandara ini harus dibangun dan uang rakyat lebih banyak taruh sini. Kami tidak punya rumah sakit. Kita harus rujuk pasien. Sewa pesawat mahal. Dan pasien kita banyak, setiap saat keluarga yang antar sampai di sana. Pesawat ATR akan beroperasi 3 kali dalam sepekan dengan rute Merauke, Asmat, Mimika. Bandara Ewer yang baru ini diharapkan bisa lebih memperkenalkan Asmat ke luar negeri. Selama ini, Asmat terkenal hingga ke mancanegara karena budaya dan ciri khasnya. Namun wisatawan terkendala transportasi. Selain itu, dengan masuknya pesawat berbadan besar, perekonomian di Asmat juga akan sangat terbantu. Hendra melaporkan dari Kabupaten Asmat, Papua. Program vaksinasi massal di Merauke tidak selamanya berjalan mulus. Selain stok vaksin yang menipis, Dinas Kesehatan setempat juga kekurangan tenaga kesehatan atau vaksinator, sehingga kewalahan menangani tingginya minat warga yang hendak divaksin. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan, pemerintah berusaha secepatnya untuk mencapai target vaksinasi yang ditentukan. Namun saat ini kondisinya tidak memungkinkan. Batasi ya bisa sampai tengah malam. Selesai. Jadi maksimalnya berapa, Dok, untuk dosis setiap kali vaksin ini di satu tempat? Kita paling tinggi 300. 300 ya. Kalau untuk lebih dari itu, memang medisnya sudah tidak sanggup lagi dengan waktu yang ada. Nanti dijadwalkan berikutnya lagi ya. Karena kalau misalnya 300 saja itu mungkin sudah bisa sampai maghrib baru selesai. Baru selesai. Iya. Jadi ini bukan soal ketersediaan vaksin, Dok, artinya keterbatasan ini bukan ya? Vaksin memang kita juga lagi terbatas, tapi kemarin kami sudah
komunikasi dengan Kemenkes. Kemarin kemudian ada Zoom terkait dengan percepatan vaksinasi, terutama di klaster PON, ya. Dan Kementerian Kesehatan sudah ready siap, dukungan vaksinnya siap. Mudah-mudahan minggu ini paling telat minggu depan. Kemarin saya dijanjikan Pak Dirjen P2 paling lambat tanggal 15. Dan saya minta vaksinnya tidak lewat provinsi, langsung ke Merauke. Oke. Rencana berapa dosis, Dok? Sekitar untuk dosis kedua dan dosis pertama untuk target cakupan 120.000 di Kabupaten Merauke mungkin ada sekitar 90.000. 90.000 ya? 90.000 dosis atau 9.000 tiap. Oke. Dinas Kesehatan sudah meminta Bupati agar merekrut tenaga kesehatan atau meminta bantuan relawan mahasiswa jurusan kesehatan agar vaksinasi bisa berjalan maksimal dan mencapai target 1.000 orang setiap hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.